Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, manapun kita berada. Kita kembali lagi berjumpa di doa pagi. Kita mau mulai, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini ya Tuhan itu untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau sertai doa pagi kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita naikkan syukur kita mau bernyanyi. Pujian kita mau lebih lagi, mau naikkan syukur kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya.
Bapak Ibu, saya undang secara pribadi kita mau berdoa, kita mau bergumul sama Tuhan, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Setiap kita pasti ada permasalahan dalam kehidupan kita. Kita mau minta ampun, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, Kau tahu Tuhan, setiap kami banyak pergumulan ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan, apapun persoalan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang selalu menjagai kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau yang sangat luar biasa Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini kita bangun harusnya dengan tubuh yang segar, sehat ya. Tetapi jika ada di antara kita yang kurang enak badan, itu pun gak masalah. Yang penting jiwa kita sehat, segar. Kita mau datang kepada Tuhan mendengarkan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Apapun keadaan kami sangat mengucap syukur, menyadari bahwa kami adalah umat pilihan, bagian dari kerajaan surga. Terima kasih juga untuk gereja GMM milikmu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai terus sampai selama-lamanya untuk menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan hidup kita ini, kita akan menyadari bahwa hidup ini kan hanya sekali. Ya, hanya sekali. Ada pepatah Latin yang berkata memento mori. Artinya ingatlah, engkau akan mati. Kita semua harus ingat, kita suatu hari pasti mati. Banyak orang di dunia ini mendengar kata mati saja sudah takut. Padahal semua kita pasti mati. Saudara mau percaya enggak, tetap aja mati. Ya. Nah, makanya di dunia ini terkenal dengan istilah YOLO. You only live once. Kau hanya hidup satu kali. Jadi nikmati saja kesenangan dunia. Kata dunia begitu, salah. Logika manusia itu kebalik-balik loh, saudara. Kamu hanya hidup satu kali, oleh sebab itu hiduplah suka-suka aja, cuma sekali. Salah. Logika sederhana yang sehat adalah kamu hanya hidup sekali. Jangan sia-siakan hidup itu, cuma sekali. Kan gitu harusnya. Kok malah karena hidup cuma satu kali, mari kita nikmati sepuas-puasnya. Ini ajaran sesat sebenarnya. Ya. Alkitab berkata, you only live once. So, live for eternity. Kamu hanya hidup satu kali, maka hiduplah untuk kekekalan. Untuk menyambut kekekalan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini Alkitab yang berkata ya, hidup ini hanya sekali, tidak ada kesempatan kedua, maka jangan disia-siakan. Maka kita harus belajar mengejar kekekalan, belajar firman, mendengarkan, melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Jaga hati, jaga pikiran, jangan jahat. Orang-orang banyak yang tidak bijaksana, atau kalau mau terus terang ya bodoh, memilih harta dunia dibanding kekekalan. Ada orang-orang tertentu yang memilih harta dibanding melayani Tuhan. Bodoh sekali, saudara. Ya. Aduh. Ibrani 9 ayat 27. Sekali untuk selamanya. Di situ ada istilah hapax. Ini hendaknya menggetarkan jiwa kita, karena kita hanya hidup satu kali. Mestinya kita berpikir, berapa lama lagi ya aku masih hidup? Nggak lama sebenarnya, saudara. Ya, jadi saudara, tidak ada reinkarnasi menurut Alkitab. Hidup hanya sekali ini, tidak bisa diulang lagi. Jangan buat salah lagi mulai sekarang, mulai pagi ini. Saudara bertobat, jangan buat salah apapun mulai sekarang. Ya. Setelah itu kita dihakimi. Yang menentukan apakah kita hidup kekal atau tidak. Kan begitu ya, saudara ya. Banyak orang itu ya tidak peduli. Nanti kalau sudah menyesal, nangis-nangis. Menyesal kemudian. Ya. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Hayati benar-benar. Poin pertama, hidup ini singkat. Udah satu kali, singkat lagi. Kecuali satu kali 1 miliar tahun. Lama ya.
cuma 70 sampai 80 tahun. Itu pun saudara umurnya berapa sekarang? Kita ada yang umurnya 50, 60, 70, sudah dekat. Ya. Yakobus 4 ayat 14 itu mengingatkan lo, hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Tidak ada yang tahu kapan hidup ini berakhir. Karena itu jangan menunda untuk hidup benar. Poin yang pertama, hidup ini singkat. Singkat, saudara. Ya. Seperti lilin kecil itu loh. Sebentar saya habis. Sebentar saja habis. Begitulah hidup yang tanpa kekekalan. Yang kedua, saudara. Hidup ini menentukan kekekalan. Kesempatan satu-satunya. Ya. Yohanes 5 ayat 29. Yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yang berbuat jahat untuk hukuman kekal. Jelas sudah. Dunia ini sebenarnya seperti ruang ujian. Hasilnya menentukan selamanya nanti. Tidak ada akhir, tidak ada ulangan ujian. Apa yang kita pilih sekarang menentukan masa depan kekal kita. Ya, jadi hidup ini kekekalan, menentukan kekekalan. Jadi dunia ini seperti ruang ujian. Poin ketiga, hidup ini harus dipakai untuk Tuhan. Kalau tidak, hidup ini lalu buat apa? Sia-sia. Harus dipakai untuk Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan di bumi ini tidak bakalan menghadap Tuhan nanti ke surga. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Nggak bakalan. Ya. Nah, makanya 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, baik engkau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi hidup ini tidak bisa sembarangan, saudara. Hidup ini cuma sekali, lakukan yang benar. Gunakan untuk hal-hal yang menentukan kekekalan. Banyak orang di dunia ini malah melakukan hal-hal yang menjauh dari kekekalan. Malah melakukan hal-hal yang membinasakan. Kalau mau melakukan hal-hal yang dekat kekekalan kan sederhana sebenarnya. Mengasihi Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, melayani dengan setia, berkorban. Banyak orang malah makan korban, bayangkan. Gak takut Tuhan kan? Itu sebenarnya sedang menjerumuskan diri sendiri ke dalam api kekal. Banyak orang itu sibuk menghias tenda perkemahan, padahal perkemahan itu sebentar saja dibongkar. Sibuk menghiasnya. Ya. Tapi lupa bahwa tenda itu hanya sementara. Itu sama saja dengan orang yang tadi naik pesawat, dia sibuk membersihkan kursinya berjam-jam. Sia-sia, yang penting tujuannya. Makanya kalau saudara, kita itu harus berpikir, bagaimana kalau hari ini hidup kita berakhir? Apa yang bisa saudara bawa? Apa yang bisa kita bawa ke dalam kubur? Gak ada. Makanya hidup bukan untuk menimbun harta dunia ini, tapi untuk menabur kekekalan. Ini bukan berarti saudara nggak boleh menabung. Menabung harus mengatur keuangannya seperti apa. Tapi dalam rangka kekekalan. Bukan ditabung untuk diri sendiri. Ditabung supaya cash flow-nya bagus, bisa mendukung pekerjaan Tuhan, bisa menolong banyak orang, begitu. Bukan seluruh dijual, diberikan ke orang miskin, lalu selesai terus kita miskin dan mengemis. Bukan itu, saudara. Kita harus cerdas untuk Tuhan. Ingat, apapun lakukan untuk Tuhan. Yang jadi masalah adalah manusia menipu dirinya sendiri. Aku lakukan semua ini untuk Tuhan. Ya, tapi faktanya tidak. Saya sudah ketemu banyak orang yang begitu. Merasa melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Merasa mencari uang dengan curang, tapi untuk Tuhan. Kan aneh itu. Dan juga tidak pernah memberi untuk Tuhan. Memberi pun hanya seicrit. Ya. Hanya remah-remahnya saja untuk Tuhan. Ini orang-orang yang memang tidak mau selamat. Ya, saudara ya. Jadi, mari kita hidup
dengan kesadaran penuh bahwa waktu kita terbatas. Yuk kita cepetan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Sebab seluruh hidup kita, semua yang merasa kita miliki ini bukan milik kita. Sementara. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami sungguh ditegur di pagi hari ini. Bahwa kami harus benar-benar mulai sekarang fokus pada kekekalan. Ya Tuhan, sebab hidup ini hanya satu kali. Satu-satunya kesempatan. Biarlah melalui program doa pagi ini banyak jiwa disadarkan dan diselamatkan. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya gereja ini dibangun idenya Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.